kembali menyaksikan Business Talk. Kita lanjutkan diskusi kita. Pertanyaan soal apakah ada kesempatan menurunkan harga PCR. Nanti saya follow up, tetapi saya ke Pak Randi dulu. Pak Randi, tadi Anda menyebutkan bahwa ini masalahnya adalah soal waktu penyesuaian harga, gitu kan? Nah, pertanyaannya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi menyatakan soal klasifikasi, gitu. Artinya yang diminta dari pemerintah ketika hasil tes harus keluar 1 kali 24 jam, itu tidak bisa disamaratakan semua soal harganya. Yang pertama nih saya harus barangkali mengkonfirmasi dulu. Yang menjawab ini harusnya teman-teman Persi dan ILKI ya, Asosiasi Rumah Sakit dan Laboratorium. Karena ini kan yang diturunkan harga layanan. Kalau kami hanya menjual atau mensuplai alatnya. Yang kami dengar memang begitu, mereka punya aspirasi untuk butuh waktu untuk bisa menyesuaikan. Berapa lamanya saya nggak tahu tentu ya. Tapi yang kedua juga kalau mengenai klasifikasi metode pemeriksaan, memang karena kami mensuplai alat, jadi memang ada yang open system, closed system, ada yang RT-PCR, ada yang sistemnya NAT yang konvensional, di mana NAT konvensional itu yang memang harganya bisa saat ini bisa masuk yang untuk 495 di Jawa Bali. Tapi untuk metode lain yang memang closed system dan isothermal dan itu butuh harga yang biaya yang lebih tinggi karena memang secara sistem dan sebagainya berbeda dari yang open system. Oke, tapi Pak Randi kalau soal alat sendiri, apakah nggak ada ongkos tambahan ketika investasi di alat mungkin yang belum lunas? Tanda kutip. Sebenarnya itu memang berpulang kepada masing-masing rumah sakit atau laboratorium ya. Karena kan komponen alat tadi sudah dikasih lihat bahwa selain barang habis pakai juga komponen PCR-nya sendiri. PCR-nya terdiri dari 2 macam, mesinnya sendiri dan reagennya ya. Untuk alatnya sendiri sebenarnya kami sih dari pelaku usaha merasa kami sudah punya cukup transparansi untuk mengenai harga karena dengan mudah rumah sakit, laboratorium itu mencek harga untuk alat-alat PCR dan reagen itu bahkan barang-barang LKPP. Oke, saya ke Pak Dejan kalau gitu. Prof, ini kalau kita tahu kan dulu harganya 900-an ya untuk swab mandiri. Sekarang turun jauh sekali, artinya sangat mungkin gitu bisa dilaksanakan sekarang. Pertama, kenapa baru dilaksanakan sekarang? Yang kedua, apakah ada kesempatan lagi untuk kita menurunkan harga PCR lebih murah lagi? Ya, saya kira kenapa baru sekarang ya? Itu pertanyaan yang bagus. Saya kira kenapa baru sekarang? Karena memang kita kan tetap melakukan evaluasi. Jadi setiap saat kita lakukan evaluasi harga. Dan tentunya pada tahap-tahap awal seperti yang kita ketahui bersama bahwa tahap awal pandemi itu jumlah mesin PCR kita sangat terbatas. Sangat sedikit. Oleh karena itulah sekarang ini sudah berjumlah sekitar 800-an. Dan dengan demikian tentunya kita mengharapkan bahwa kesempatan untuk melakukan pemeriksaan juga semakin banyak seperti itu. Kenapa baru sekarang? Oleh karena sekarang ini setelah kita evaluasi, ternyata sudah terjadi penurunan harga yang sangat luar biasa di pasaran terhadap harga komponen-komponen PCR itu. Jadi harganya sudah turun, bayangkan saja. Tadi kalau kita enak berbicaranya berdasarkan data ya, data yang disampaikan oleh Kompas misalnya, harga misalnya hazmat saja atau cover all, pada tahap-tahap awal itu kan sekitar 600 ribuan. Sekarang ini 120 ribu, malah ada yang di bawah 120 ribu. Nah, itu kira-kira kalau kita hitung berapa degradasi harganya, itu kira-kira turunnya berapa 300% lebih barangkali. Ya kan? Sedangkan harga yang kita turunkan untuk harga PCR ini cuma 42,9%. 42,9%. Pertanyaan berikutnya, apakah masih ada kemungkinan harga itu diturunkan? Tetap ada kemungkinan. Sangat tergantung daripada harga pasar. Oleh karena itulah, Bapak Menteri Kesehatan kami memberikan surat permohonan kepada Menteri Keuangan untuk kira-kira bahwa regen-regen PCR itu sedapat mungkin bebas biaya masuk, bebas pajak dan sebagainya, sehingga dengan demikian harganya akan semakin turun. Kalau itu yang terjadi, maka tentu harga juga akan semakin turun lagi. Apa implikasinya sebenarnya? Kita menginginkan masyarakat kita itu tidak terbebani dengan berapa biaya PCR yang begitu mahal. Kenapa? Karena sekarang ini dalam kondisi yang ekonomi yang susah. Kalau misalnya insentif tadi diberikan gitu ya, diskon-diskon tarif tadi, apakah memungkinkan kita menyamai tarif PCR misalnya India, nggak nyampe 100 ribu, Pak Prof? Ya, saya kira itu
mungkin sesuatu yang agak sedikit berbeda kondisinya ya. Mhm. Kalau di India itu bahan dasarnya komponen-komponen pemeriksaan PCR itu semua produksi dalam negeri. Oke. Jadi India itu memang kuat secara ekonomi. Jadi resilience untuk India itu luar biasa. Kita sangat tergantung dengan barang impor. Jadi memang perbedaan harga itu sangat mempengaruhi. Iya, iya. Nah, tapi pertanyaan yang ini yang sebenarnya jadi pertanyaan umumnya, Prof, untuk dari beberapa lembaga, soal transmisi minta supaya diberikan waktu untuk menyesuaikan tarif. Kalau ini bisa nggak sih, Prof, disesuaikan gitu? Ya, kasihan masyarakatnya ya. Oh. Karena masyarakat itu satu kali kita umumkan, kemudian kita lakukan revisi kembali, itu masyarakat akan semakin bingung. Jadi sekarang ini tentunya kita memohon, meminta kepada teman-teman, oke lah, yang dulu-dulunya itu memang marginnya sangat besar. Sekarang ini tetap ada margin, tapi tolong dong kita berbagi kepada masyarakat. Ini adalah bagian juga daripada kesetiakawanan sosial kita kepada masyarakat kita. Saya kira. Saya memohon kepada teman-teman saya dari Asosiasi Laboratorium Kesehatan, Persi dan sebagainya, untuk marilah kita sama-sama meringankan beban masyarakat kita. Oke, berarti tidak ada alasan untuk pelaku bisnis tidak mengikuti regulasi yang sudah dikeluarkan begitu. Pak Randi, tanggapannya seperti apa? Ya, saya harus nanggapin apa ya, karena ini barangkali harusnya ranahnya Persi atau ILKI. Akan tetapi gini, kami pernah berkomunikasi, ekspektasi dari teman-teman ILKI sama Persi, kalau grace period tidak bisa, atau anyway udah lewat seminggu ya, artinya 10 hari lah. Yang diinginkan sekarang adalah ada dua hal, yaitu Mbak Maesita. Pertama adalah kalau dimungkinkan diberikan standar harga untuk jenis-jenis yang lainnya. Jadi analoginya seperti kalau kita mau ke Surabaya, itu kan ada naik pesawat, naik kereta api, naik bis, dan sebagainya. Harga masing-masing pesawat bisnya itu distandarkan, jangan satu harga untuk semua macam, itu kan nggak fair, itu satu. Yang kedua juga mungkin ini juga pernah disampaikan ke Prof. Kadir, kami sudah audiensi bahwa mohon juga untuk dibantu teman-teman rumah sakit dan lab itu dilindungi, karena sepertinya sekarang ini kesannya pelaku usaha lab dan rumah sakit itu seperti penjahat ya, padahal mereka juga sudah 24 jam dan sebagainya, betul-betul melakukan layanan untuk memberikan layanan PCR yang terbaik gitu ya, dan sekarang sepertinya kok seperti sering didatangi polisi, Barreskrim dan sebagainya. Oke, ini tampaknya soal masalah komunikasi ya, Pak Randi. Biar mulus gitu. Saya menyapa Mbak Titis Nuriana, wartawan senior Kontan. Selamat malam, Mbak Titis. Selamat malam, My Sister. Dan selamat malam, Profesor Kadir. Selamat malam, Pak Randy. Oke. Selamat malam, Mbak Titis. Mbak Titis tadi sudah mendengarkan penjelasan dari pihak pemerintah dan juga dari Kemenkes gitu. Nah, apa yang jadi catatan redaksi di sini? Tadi sudah ditegaskan oleh Prof. Kadir bahwa tidak ada alasan untuk pelaku usaha tidak mengikuti regulasi yang sudah diberikan. Tapi satu sisi kan kita tahu ada Persi, ada Kemenkes dan lain-lain, dan teman-teman itu meminta waktu transisi untuk menyesuaikan harga. Bagaimana? Kebetulan Kontan juga sempat mengangkat ini, Prof. Kadir dan Pak Randy, bahwa tarif PCR yang berlaku ketika seminggu yang lalu sebelum kita sudah meminta agar ini turunkan. Kenapa harus harga rendah? Karena testing secara mandiri benar-benar membebani masyarakat yang ingin melakukan testing secara mandiri. Karena testing secara mandiri ini mau tidak mau harus dilakukan bagi yang ingin melakukan testing, dia tidak ikut tracing dari yang pemerintah. Artinya dia memutuskan untuk melakukan mandiri karena punya berbagai alasan. Nah, ketika tadi Pak Randy juga menyebut bahwa ILKI, Asosiasi Laboratorium dan Dokter rumah sakit juga mengatakan mereka membutuhkan waktu, bahwa kalau mau ke Surabaya membutuhkan banyak jalan. Banyak jalan yang bisa ditempuh, ada pesawat, ada yang darat, ada yang lewat tol, ada yang tidak. Gitu. Nah, mereka membutuhkan penyesuaian. Tapi kita sebetulnya dari catatan kita adalah kita mengapresiasi, karena media mengapresiasi keputusan pemerintah melakukan penurunan. Pertama, bahwa kita itu pernah harga di atas 1 juta. Ya. Kemudian pemerintah Oktober tahun 2020 memutuskan untuk menurunkan menjadi batas atas 900 dan kemudian diturunkan menjadi 400 dan sekitar 500-an lah di Pulau Jawa dan
luar Pulau Jawa dengan harga yang berbeda-beda. Nah, ini sebetulnya kabar baik, tapi bahwa ada orang yang melakukan pemilihan tes mandiri dengan harga 400, sekitar 400 hampir 500, kemudian 525, jika keluarga ini melakukan tes 2 orang, maka inilah yang akan menjadi beban masyarakat secara pribadi, itu masih terlalu mahal. Inilah yang menjadi persoalan bahwa kalau testing ini bisa dilakukan semurah-murahnya, maka ini akan mendorong lebih banyak masyarakat aware terhadap apa? Terhadap dirinya, bahwa dia willing untuk atau punya keinginan untuk melakukan testing, sehingga yang namanya pencegahan penularan COVID ini bisa lebih terkendali. Yang paling terdampak sekarang coba kita membayangkan bahwa masyarakat harus mengeluarkan, bila anggota keluarganya cuma 2 itu sudah 1 juta. Ya. Apalagi kalau anggota keluarganya 4, ini kan menjadi problem serius kalau memang masih bisa diturunkan. Tadi Profesor juga menyebutkan bahwa sebetulnya ada komponen-komponen lain yang bisa diproduksi di kita, bisa turun lebih dalam karena banyak yang melakukan produksi. Ini jelas kabar baik. Ya benar, kalau dilihat dari sisi masyarakat memang inginnya ya harganya bisa lebih murah begitu ya. Tapi dari pertanyaan berikutnya adalah kalau misalnya harganya jadi sangat murah, apakah bisnis ini masih menarik begitu? Nanti kita bahas lebih jauh lagi saudara, karena sebenarnya untuk PCR bukan saja harganya yang diturunkan tetapi dituntut untuk hasil yang cepat. Bagaimana kelengkapan dan penjelasannya? Kami masih akan segera kembali.